Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkur Rahman Ar-Razi. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Asmaul Quran, Ijazul Quran, dan Asmaul Quran. Dan di sini saya akan membacakan pemateri-pemateri. Yang pertama, Alia Quratun Nada, Cindy Lestari, Rika Ilaihi. Kepada selaku pemateri, saya waktu dan tempat saya alihkan. Unsur dalam Aqsamul Quran. Yang pertama, adanya yang bersumpah. Yang kedua, adanya huruf atau kata yang menunjuk bahwa ucapan adalah sumpah. Yang ketiga, adanya sesuatu yang dijadikan penguat sumpah, yakni dengan menyebut nama Allah. Yang keempat, adanya informasi yang dikukuhkan. Macam-macam Aqsamul Quran. Dilihat dari segi fi'il ada dua macam. Yang pertama, qasam dhahir. Sumpah yang di dalamnya disebut fi'il qasam dan muqsam bihnya. Yang kedua, qasam mudmar. Sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang menunjukkan sebagai jawaban qasam. Dilihat dari segi muqsam bihnya ada 7 macam. 1. Qasam dengan zat Allah atau sifat-sifatnya. 2. Qasam dengan perbuatan-perbuatan Allah. 3. Qasam dengan yang dikerjakan Allah. 4. Qasam dengan malaikat-malaikat Allah. 5. Qasam dengan Nabi Allah. 6. Qasam dengan makhluk Allah. Dan yang ketujuh, qasam dengan tujuan dan manfaat Aqsamul Quran. Tujuan Aqsamul Quran, sumpah dilakukan untuk memperkuat pembicaraan agar dapat diterima atau dipercaya oleh pendengarnya, untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqsam alih, untuk menjelaskan tauhid atau untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. Manfaat Aqsamul Quran: mempertegas dan memperkuat berita yang sampai kepada pendengar, memberikan nilai kepuasan kepada pembawa berita yang telah menggunakan qasam, mengagungkan sifat Allah dan kekuasaan Allah. Pengertian Aqsamul Quran. Kata aqsam merupakan bentuk jamak dari qasam. Menurut bahasa artinya sumpah. Secara terminologi, qasam adalah sebagai pengikat hati agar tidak melakukan atau melakukan sesuatu dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun i'tiqadi oleh orang yang bersumpah itu. Bersumpah ialah mengucapkan kalimat sumpah. Bersumpah merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia dalam rangka meyakinkan orang lain bahwa dia berada di atas kebenaran. Artinya dia bersungguh-sungguh, sedang serius, tidak bohong, atau bergurau dan sebagainya. Dengan diucapkan sumpah oleh seseorang, maka orang lain yang pada mulanya ragu atau tak percaya tentang informasi yang disampaikannya menjadi percaya dan meyakini kebenaran berita yang dibawanya. Selanjutnya yaitu pengertian ijaz. Secara etimologis, kata ijaz berasal dari akar kata ajizun yang artinya lemah atau tidak mampu atau tidak kuasa. Kata ajizun adalah jenis kata yang tidak memiliki muatan aktivitas atau pasif. Kemudian kata ini dapat berkembang menjadi kata kerja aktif dengan wazan af'ala menjadi ajaza yujizu, berarti melemahkan. Dengan demikian, Al-Quran sebagai mukjizat bermakna bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang mampu melemahkan tentang menciptakan karya yang serupa dengannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mukjizat diartikan sebagai kejadian yang luar biasa yang suka dijangkau oleh akal pikiran manusia. Pengertian ini punya muatan yang berbeda dengan pengertian ijaz dalam perspektif Islam. Ijaz sesungguhnya menetapkan kelemahan ketika mukjizat telah terbukti, maka yang nampak kemudian adalah kemampuan atau mukjiz yang melemahkan. Oleh sebab itu, ijaz Al-Quran menampakkan kebenaran Muhammad SAW dalam pengakuannya sebagai Rasul yang memperlihatkan kelemahan manusia dalam menandingi mukjizatnya. Selanjutnya, macam-macam ijaz. Dalam sebuah buku yang berjudul Al-Ijaz Qur'ani fi Wujuhil Muktashifah, macam-macam ijaz yang terungkap antara lain: yang pertama, ijaz balagi atau berita mengenai hal gaib. Yang kedua, ijaz tasyri atau perundang-undangan. Yang ketiga, ijaz ilmi atau ilmu pengetahuan. Yang keempat, ijaz lugawi atau keindahan redaksi Al-Quran. Yang kelima, ijaz tibbi atau kedokteran. Yang keenam, ijaz balagi atau astronomi. Yang ketujuh, ijaz adadi atau jumlah. Yang kedelapan, ijaz ilmi atau informasi. Segi-segi kemujizatan Al-Quran.
A. Segi kebahasaan, nada dan lenggamnya ayat-ayat Al-Quran bukanlah syair atau puisi, tetapi kalau kita dengar akan nampak keunikan dalam irama dan ritmenya. B. Hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok akidah, norma-norma, keutamaan, sopan santun, undang-undang, ekonomi politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. C. Gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. D. Berita tentang hal-hal gaib. Sebagian ulama mengatakan bahwa mukjizat Al-Quran itu adalah berita-berita gaib. E. Isyarat-isyarat ilmiah. Isyarat ilmiah banyak sekali ditemukan di dalam Al-Quran. F. Ketelitian redaksi. Terdapat keseimbangan antara jumlah kata yang antonimnya dan terdapat keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Selanjutnya, pengertian amsal Al-Quran. Kata amsal merupakan bentuk jamak dari kata amsal yang secara etimologis mempunyai arti bandingan. Maka apabila membandingkan sesuatu dengan yang lain baik dari segi rupa, warna, rasa, dan lain-lain, maka itu merupakan matsal. Al-Asfihani memberikan pengertian matsal sebagai berikut. Matsal adalah suatu ibarat sebuah ungkapan tentang sesuatu yang menyamai ungkapan lain karena adanya kesamaan. Dalam sastra Arab ditemukan pengertian matsal sebagai berikut. Sebuah ungkapan, perumpamaan yang populer yang bertujuan untuk menyamakan keadaan yang diungkapkan dengan keadaan yang mengiringinya. Kedua, pengertian matsal dari segi bahasa telah diuraikan di atas, memberikan gambaran bahwa matsal adalah sebuah ungkapan yang memberikan pengertian baru yang berkaitan dengan pengertian ungkapan itu menurut pemakaian asalnya, atau dengan perkataan lain ungkapan itu tidak dapat dipahami oleh secara tekstual, tetapi harus mengartikannya sesuai dengan keadaan yang mengiringinya ungkapan tersebut. Selanjutnya yaitu rukun dan ciri amsal Al-Quran. Di dalam buku Ulumul Quran, Ahmad Syadili dan Ahmad Rafi'i menjelaskan bahwa ciri atau ketentuan tamsil yaitu isi bentuk kalimatnya ringkas, isi maknanya mengena dengan tepat, perumpamaannya baik dan penyampaiannya atau kinayahnya harus indah. Di dalam amsal Al-Quran ada 4 rukun yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada yang diumpamakan atau musyabbah, yaitu sesuatu yang akan diceritakan. Yang kedua ada asal ceritanya atau musyabbabeh, yaitu sesuatu yang dijadikan tempat menyamakan. Yang ketiga ada persamaannya atau wajhul musyabbah, yaitu arah persamaan antara kedua hal yang disamakan tersebut. Yang keempat ada alat tasybih, yaitu kaf, misil, ka'ana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perumpamaan. Jenis amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran terdiri dari 3 macam. Yang pertama, amsal musarrohah adalah amsal yang di dalamnya dijelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Yang kedua, amsal kaminah adalah amsal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil atau pemisalan, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Yang ketiga, amsal mursalah adalah kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai misal. Manfaat amsal Al-Quran sebagai pendidikan yang Qur'ani. Yang pertama yaitu mendorong seseorang agar senantiasa berbuat baik dan berusaha untuk memperindah diri. Yang kedua yaitu mengajak berpikir logis sehingga bisa memberikan keyakinan secara pasti. Yang ketiga yaitu memberikan dorongan dan sikap gemar melakukan kebaikan atau sebaliknya dengan memunculkan rasa takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Yang keempat yaitu mempertajam daya nalar manusia, menggerakkan kemampuan berpikir sehingga manusia akan merasa terdorong untuk melakukannya. Yang kelima yaitu menyikapkan hakikat-hakikat dan mengemukakan sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang tampak. Sekian, terima kasih. Baik, selesai sudah dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya saya selaku moderator minta maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada pertanyaan monggo dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.